Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 2058220 dari kelas E Prodi S1 Pariwisata. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Human Resource Management tentang materi 6 dan 7, tes seleksi karyawan dan mewawancarai kandidat. Materi yang pertama yaitu tes seleksi karyawan. Apa itu seleksi? Seleksi atau selection adalah proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Tujuan seleksi tersebut diantaranya menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan, mengevaluasi dalam memperkerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Dasar-dasar pengetesan dan penyeleksian karyawan. Dalam hal ini, pada dasarnya, tes yang digunakan sebagai alat seleksi adalah uji sampel dari perilaku seseorang. Alat seleksi yang dapat diandalkan dan dianggap valid meliputi: yang pertama ada reliabilitas, adalah persyaratan pertama dari alat seleksi dan merujuk pada konsistensinya. Tes yang reliable adalah tes yang menghasilkan nilai yang konsisten ketika seseorang mengikuti dua bentuk tes yang berlainan atau pada tes yang sama namun pada kesempatan yang berbeda. Yang kedua ada validitas, adalah tes yang digunakan untuk mengukur konsistensi. Tes ini akan memberitahu kesimpulan yang dapat kita tarik setelah seseorang pelamar mengikuti seleksi. Yang ketiga atau yang terakhir ada analisis utilitas, menunjukkan sejauh mana peningkatan mutu jika menggunakan tes dan tidak menggunakan tes dengan memperhatikan informasi-informasi yang diperlukan. Selanjutnya ada jenis-jenis tes dalam seleksi karyawan. Yang pertama ada tes kognitif. Tes kognitif digunakan dalam rangka mengukur kemampuan intelektual calon karyawan, di mana variabel yang dilihat dari tes ini meliputi kemampuan mengingat, memahami, menganalisis, kemampuan verbal, dan kemampuan berhitung atau numerik. Yang kedua ada tes psikomotorik. Jenis tes kedua yang digunakan dalam seleksi karyawan adalah tes psikomotorik. Tes psikomotorik ini dilakukan adalah dalam upaya mengukur sejauh mana kekuatan fisik, koordinasi tubuh, pengendalian otot-otot, dan ketangkasan seseorang dalam bekerja. Yang ketiga, tes interpersonal. Tes yang satu ini diperuntukkan untuk mengukur sejauh mana kemampuan seseorang dalam melakukan komunikasi dengan lingkungan sosialnya. Kaitannya dengan seleksi karyawan, jenis tes ini dapat membantu perusahaan untuk melihat sejauh mana calon karyawan mampu menyelesaikan suatu masalah dan melakukan negosiasi dengan pihak luar. Yang keempat ada tes interview. Interview yang dilakukan dalam proses seleksi karyawan bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang diri pelamar. Kaitannya dengan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, motivasi untuk bekerja, dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada materi ketujuh yaitu mewawancarai kandidat. Apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Tujuan wawancara yaitu memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Memperoleh data agar dapat mempengaruhi suatu atau orang tertentu. Melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Untuk fungsi wawancara yaitu guna mendapatkan informasi maupun data secara akurat, mendalam, objektif, sekaligus menjadi pelengkap informasi awal pewawancara. Selain itu, wawancara juga memungkinkan munculnya perspektif baru dari topik yang diangkat. Selanjutnya ada jenis-jenis wawancara. Berdasarkan cara pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis yaitu wawancara terstruktur.
wawancara terstruktur atau terpimpin, di mana semua pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sudah dipersiapkan secara rinci dan lengkap. Selanjutnya ada wawancara tidak struktur. Wawancara tidak terstruktur adalah kebalikan dari wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka. Jenis ini biasa disebut wawancara bebas, sebab pewawancara dapat menanyakan apa saja kepada narasumber. Selanjutnya ada wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin yaitu gabungan dari dua jenis wawancara sebelumnya, di mana pewawancara tetap menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, namun garis besarnya saja. Selanjutnya kita akan membahas kekurangan dan kelebihan tahapan wawancara. Kelebihan wawancara antara lain termasuk instrumen atau teknik terbaik untuk mendapatkan data pribadi dan tidak terbatas pada tingkat pendidikan atau pekerjaan tertentu. Memungkinkan Anda untuk mendapatkan informasi dan data secara mendalam serta berkualitas sebagai pewawancara. Selanjutnya, dapat mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban narasumber, mendapat informasi secara detail, bahkan yang sering luput dari perhatian. Untuk kekurangannya sendiri, wawancara untuk topik-topik atau objek yang luas dibutuhkan banyak narasumber. Semakin banyak narasumber, maka proses wawancara juga memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga dalam pelaksanaannya. Kecukupan data dan keberhasilan wawancara tergantung pada peneliti dalam menggali informasi serta ketersediaan narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Terkadang cara interpretasi pewawancara bisa terpengaruhi oleh jawaban narasumber sehingga cenderung tidak objektif. Selanjutnya sekian presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.